Insya Allah 20 menit kita akan coba memulai sambil menunggu ayah bunda yang lainnya untuk masuk. Ustaz, materina atau siap untuk di-share? Baik, kita akan coba mulai saja ya sambil menunggu ayah bunda yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat waktu luang sehingga kita semua di sini para ayah bunda yang mewakili santri-santri di sini alhamdulillah bisa bertemu di agenda parenting malam kali ini yang insya Allah semoga dalam kegiatan ini Allah berikan keberkahan dalam setiap menit, detik, dan jamnya. Insya Allah. Amin. Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, dan semoga sampai kepada kita semua, dan semoga kita semua, khususnya umat Muslim, bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di agenda rutinan bulanan, yaitu agenda parenting online yang insya Allah dari beberapa materi sebelumnya kita bisa mengevaluasi dari materi-materi yang para pemateri akan disampaikan, dan untuk malam ini materi yang akan disampaikan adalah dari Ustadz Agung Agustian yang insya Allah beliau sudah ada di ruang Zoom malam kali ini. Dan untuk informasi kegiatan rutinan ini insya Allah untuk kegiatan rutin kajian parenting online ini kita akan agendakan 1 bulan sekali ya, yang dimana itu insya Allah jadwalnya itu kita akan memasuki di 2 minggu pertama gitu. Jadi insya Allah untuk kedepannya dalam 2 minggu pertama di bulan-bulan berikutnya kita akan mengadakan agenda parenting rutinan yang insya Allah sebelumnya kita akan koordinasi dan kita akan sampaikan informasinya sebelum hari H-nya gitu. Jadi untuk ayah bunda bisa menyiapkan waktunya, yang sekiranya nanti ada agenda dan lain sebagainya itu bisa menyesuaikan. Dan semoga dari tiap pertemuan-pertemuan ayah bunda bisa lebih ikut serta dalam kegiatan parenting online ini. Ya mungkin untuk materi kali ini kita akan langsung saja masuk ke materi parenting yang insya Allah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Agung, dan alhamdulillah untuk pemateri ini sudah berada di ruang Zoom. Mungkin kita akan langsung saja untuk Ustadz Agung untuk menyampaikan materi di kegiatan parenting online malam kali ini. Untuk Ustadz Agung kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair katsir pada Ustadz Hengki sebagai penata acara di kesempatan kali ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik, pertama Ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran ayah bunda rahimakumullah di kesempatan kali ini, dan di kesempatan mengikuti kegiatan parenting online. Mudah-mudahan hadirnya ayah bunda rahimakumullah dan juga para asatidz, ustadzat ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam selalu tercurah limpah kepada qudwah hasanah, yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa memegang risalah hingga zaman. Ayah bunda rahimakumullah, di malam hari ini sesuai dengan agenda rutinan kita, insya Allah kita akan selenggarakan kajian online ataupun parenting online. Ya, di kesempatan kali ini Ana diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan materi parenting. Namun ala kulli hal ini sebagai bagian dari pengingat ya, posisi kita sebagai orang tua, sekaligus juga posisi kita sebagai pendidik utama ya, bagi anak-anak kita. Ayah bunda rahimakumullah, ini izinkan saya untuk bisa share ya. Sadengki bisa dibantu, ini bisa di-share. Bisa di-sharing screen, Sadengki. Untuk materinya sudah dikirimkan, Ustaz? Sudah muncul? Bentar. Belum. Nah, alhamdulillah sudah muncul, Ustaz. Ya, baik. Untuk materi kali ini, insya Allah kita akan coba mengulas kembali tentang tanggung jawab pendidikan anak menurut syariat. Ini lumayan panjang lebar, namun tentunya ada beberapa poin saja yang insya Allah akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih khusus, kita akan mencoba mengutip dari beberapa ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana tanggung jawab pendidikan anak menurut syariat ini. Dan mudah-mudahan ini juga sebagai bagian dari pengingat kita sebagai orang tua untuk senantiasa memperhatikan apa yang menjadi tugas kita semua, apa yang menjadi tanggung jawab kita semua, yakni mendidik anak-anak kita agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pengingat juga bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ini tidak main-main. Bahkan bukan hanya sekedar menciptakan kita secara tidak main-main. Tentu Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan berbagai makhluk. Kata perkara yang kecil ataupun makhluk yang menurut kita sederhana, apa sih gunanya? Nyamukkah misalkan, ataukah semut dan lain sebagainya yang menurut kita sepele seperti itu, atau orang Sunda misalkan ada rametuk atau lalat buah. Nah, ini juga
kadang berpikir, untuk apa itu semua diciptakan, dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua tidaklah main-main. Terlebih kita sebagai manusia tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang sempurna, dengan bentuk yang sempurna. Oleh karena itu, bagi kita sebagai manusia yang telah Allah ciptakan, menjadi penting untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ayah bunda rahimakumullah, sebab itulah setiap perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini haruslah bermuara pada tujuan dari penciptaan diri kita. Yani di mana Allah Subhanahu wa taala tentunya juga mengingatkan kita semua di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Arti ibadah mengharap keridhaan Allah, mengharap apa yang kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Yakni beribadah dengan sungguh-sungguh dalam dimensi yang sempit sebagai ibadah mahdhah, ataupun dalam dimensi yang lebih luas, ya ghair mahdhah, dan juga aktivitas-aktivitas lain yang sejatinya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, ketika seorang muslim pun melakukan pernikahan, tujuannya tentu bukanlah hanya sekedar menyalurkan gorizatun naunya saja. Meskipun ini merupakan fitrah ya bagi manusia itu sendiri. Namun tentunya dengan dia menikah itu untuk beberapa tujuan. Salah satunya yang utama itu ada li baqa'in naum, yakni bagaimana memenuhi tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan naluri kasih sayang itu adalah bagaimana melestarikan keturunan ataupun melestarikan jenis. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat yakni Umar bin Khattab, beliau sampaikan, inni la tazawjun nisa syahwat walakin roja al walad. Sesungguhnya aku ini tidaklah menikahi seorang perempuan dikarenakan syahwat, akan tetapi aku berharap mendapatkan anak darinya. Nah, ini sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya Allah menciptakan manusia, sekaligus menciptakan manusia dengan gorizatun nau'nya. Ataupun di dalam riwayat lain yang lain digambarkan, roja'an ayyukhrijallahu minni nasamatan tusabbihuhu wa tuzkuruhu. Ya, aku berharap Allah mengeluarkan dariku keturunan yang selalu bertasbih dan berzikir kepadanya. Ya. Nah, apabila seorang muslim dikaruniai anak, maka dia harus mengetahui bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang tentunya wajib disyukuri, amanah yang wajib dijaga, dan tanggung jawab besar yang wajib dilaksanakan sehingga dia dapat selamat dari kesengsaraan di dunia dan siksaan di akhirat. Nah, oleh karena itu, insya Allah di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan dipersembahkan kepada ayah bunda, yakni mengenai beberapa dalil mengenai tanggung jawab mendidik anak tersebut. Yang pertama, di mana Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sehingga mengambil dalil dari Al-Quran ini adalah perkara yang mesti dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga muslim tersebut mendapatkan petunjuk tatkala mengarungi kehidupan. Dan kita pun sangat mafhum, sangat paham bahwasanya pendidikan ini sangat disupport dalam sistem Islam. Dan bahkan bagaimana ajaran Islam menegaskan tentang mulianya ilmu, para penuntut ilmu, dan juga orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang mulia di sisinya, dan bahkan juga derajat yang mulia di antara manusia-manusia yang lain.
Nah, oleh karena itu, ayah bunda rahimakumullah, menjadi penting bagi kita bagaimana kita mencoba menggali dalil dari ayat-ayat Al-Quran tentang bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Yang pertama, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tentang ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kerjakanlah perbuatan baik dan jauhilah perbuatan maksiat. Ya. Lalu perintahkan keluargamu untuk berzikir agar kalian dapat selamat dari api neraka tersebut. Ya, artinya di sini bahwasanya beliau memahami ayat tersebut agar kita senantiasa menjaga diri, itu maksudnya adalah menjaga senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi berbagai larangan yang telah Allah berikan, yakni menjauhi perbuatan maksiat. Pun demikian, kita mesti memerintahkan keluarga kita agar terlindung dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu an, beliau mengenai makna dari ayat tersebut, yakni ajarkan dirimu dan keluargamu kebaikan dan tanamkan adab Islam kepada mereka. Yakni menanamkan bagaimana pendidikan Islam terhadap keluarga yang dimaksud. Nah, oleh karena itu, ayah bunda rahimakumullah, wabil khusus, ya, ini mah untuk para bapak, ini memiliki peran yang jauh lebih besar, ya, peran yang jauh lebih utama. Bagaimana seruan dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini justru paling kuat disampaikan kepada para ayah ataupun para bapak. Ataupun Imam Hasan Al-Basri juga pernah berkata, ya, perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan ajar kepada mereka seluruh kebaikan, ya, mengenai ayat tersebut. Ataupun Mujahid juga pernah berkata, makna dari ayat tersebut adalah bertakwalah kepada Allah dan berwasiatlah kepada keluargamu untuk bertakwa. Nah, oleh karena itu, ayahanda rahimakumullah, dengan ayat ini maka sejatinya adalah bentuk perintah kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita itu, yakni dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun sangat sesuai, ya, sangat sesuai dengan apa yang telah juga dikatakan oleh Imam Qayyim. Ya. Makna dari ayat ini adalah perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan laranglah mereka dari perbuatan maksiat kepadanya. Nah, bantulah. Ini ada bantulah mereka untuk mengerjakan perintah Allah. Apabila kamu melihat mereka melakukan kemaksiatan, maka tegurlah. Ini pun adalah bentuk-bentuk dari memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Ya. Nah, salah satunya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, yakni Quran surat Thaha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Di sini ada seruan, ada seruan kepada kita, yakni berupa dan perintahkanlah, gitu. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah kepada keluargamu bis-sholati, yakni dengan mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Di sini ada seruan untuk menyeru ataupun menyuruh keluarga kita untuk mengerjakan ataupun memerintahkan keluarga kita untuk mengerjakan sholat dan juga untuk senantiasa sabar dalam mengerjakannya. Di sini ada sisi-sisi seruan yang mesti kita penuhi, ada bentuk pendidikan kedisiplinan dan juga ada bentuk pendidikan ketaatan. Artinya
menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang tadi itu adalah dengan mendirikan sholat dan bersabar dalam melaksanakannya. Tentu maknanya akan sangat luas ya. Yakni mana sholat bukan hanya sekedar mendirikan sholat yang 5 waktu, tapi juga senantiasa terikat dengan aturan-aturan syariat pada saat dia melaksanakan berbagai aktivitas. Itu adalah juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua untuk senantiasa mengingatkan. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nisa, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat atau syariat bagi tentang anak-anak. Nah, meskipun ayat ini menjelaskan tentang harta warisan seperti itu, namun ayat ini juga menunjukkan kepada hal yang jauh lebih besar daripada sekedar harta tadi, yaitu hak anak atas orang tua. Bagaimana hak anak atas orang tua, yakni berupa, jadi di sana perkara yang sifatnya dunia, ada perkara yang bersifat akhirat, dan di sana mesti memenuhi hak-hak anak. Di mana Al-Quran memberikan peringatan untuk tidak meremehkan pendidikan anak ini, karena kebodohan itu merupakan jalan di setan agar dapat mengganggu manusia. Nah, hal itu sebagaimana janjinya sebelum diusir dari surga. Ya, setan itu menyatakan, wa qala la attakhidan nasiban ma'rudo. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafrudo. Dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Nah, ini diriwayatkan dalam beberapa tafsir pada masa jahiliyah, apabila seorang melahirkan anak, maka mereka memasang paku di mereka putar-putar mengelilingi rumahnya dengan alasan agar penghuni rumah dari bangsa jin itu mengenal anak itu. Nah, ini dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran. Nah, selain itu hal tersebut dapat menjadi jalan bagi setan untuk menjadi temannya. Nah, oleh karena itu, ayah bunda rahimakumullah, wasiat di sini adalah memiliki makna yang mendalam, yakni bukan hanya sekedar perkara dunia berupa harta, namun di sana ada pensyariatan berupa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hak-hak anak, yakni mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Ayah bunda rahimakumullah, masih menyambung di ayat yang pertama tadi, bagaimana tentang kewajiban bagi orang tua untuk senantiasa menjaga dirinya dan juga keluarganya. Maka di sini pun Allah Taala sampaikan kepada kita, waqad alimu man yastahiqul haq. Dan sungguh Allah mengetahui siapa yang berkata dusta dan juga siapa yang berkata benar. Di sini ada wujud ataupun bentuk berusaha terus dalam keseriusan, ya, berusaha terus dalam keseriusan, sehingga pada saat itu kemudian kita melakukan berbagai upaya agar maksimal hasilnya. Di mana Allah menuntut kita untuk senantiasa benar dalam melaksanakan kebaikan, termasuk juga bagaimana kita mendidik anak, sehingga kita berusaha terus menerus secara serius agar sampai anak tersebut memiliki hasil yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa-doa kita bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dan tentunya di sini juga ada upaya yang mesti dilakukan secara maksimal oleh kita, sehingga ketika kita mendidik anak-anak kita, betul-betul kita tidak ada celah sedikit pun bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang maksimal. Ada juga perintah yang lain kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastabsir tata'ta minhum bisud. Ini adalah
suatu perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni bagaimana kita menyeru mereka, yakni orang-orang dalam hal ini adalah anak-anak kita, mestilah dengan tutur kata yang baik. Tanpa tutur yang baik, maka tentu nasihat yang kita berikan ataupun peringatan yang kita sampaikan ini sangat mungkin, ya, tidak mudah diterima oleh anak-anak kita, tidak mudah diterima oleh murid-murid kita seperti ini. Pun demikian, tidak hanya tutur kata, namun perlu adanya tindakan yang nyata. Sehingga pada saat tindakan yang nyata itu dipenuhi oleh kita, maka itu akan menjadi keteladanan. Dan tentunya, baik tutur kata ataupun tindakan yang nyata dari apa yang kita sampaikan ini akan jauh lebih melekat, ya, pada diri anak, sehingga pada saat itu akan rasa di dalam jiwa mereka untuk senantiasa mengikuti apa yang kita sampaikan, yakni serukan ataupun nasihat-nasihat kebaikan yang senantiasa kita lontarkan. Dan pada saat itulah mereka akan melakukan tindakan nyata sebagai bagian dari mencontoh ataupun meneladani kita sebagai orang tua. Ayah bunda rahimakumullah, ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini mengenai beberapa mohon maaf ada gangguan sedikit, mengenai beberapa dalil Al-Quran tentang pengingat bagi kita untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi bagian tugas kita, yakni mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ya, sementara itu saja dulu, dipersilakan dikembalikan kepada moderator. Baik, jazakallah khairan kasiran untuk Ustadz Agung sebagai narasumber di kegiatan parenting online malam kali ini, dengan yang materi yang sangat informatif bagi kita semua, khususnya untuk mendidik anak-anak kita. Nah, untuk itu sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Barangkali dari ayah bunda sudah menyiapkan nih pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah di malam ini ayah bunda bisa sampaikan, baik itu terkait dengan materi atau mungkin ayah bunda sudah mempersiapkan di jauh-jauh hari untuk ditanyakan dalam sesi parenting online kali ini, boleh mangga bisa disampaikan. Nah, untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat ataupun ayah bunda juga bisa langsung unmute gitu untuk langsung menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan dan mungkin nanti akan dijawab oleh pemateri. Mangga untuk ayah bunda dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Ada ayah bunda yang ingin bertanya terkait dengan materi mungkin ya, untuk materi kali ini. Ada untuk ayah bunda yang ingin langsung bertanya? Ini kurang lebih partisipan ada 22 untuk malam kali ini. Mangga mungkin ada dari salah satu ayah bunda yang ingin bertanya terkait dengan materi yang beliau sudah sampaikan, boleh ditulis di kolom chat atau bisa unmute gitu kan, langsung disampaikan kepada pemateri pertanyaannya.
Ada yang ingin bertanya? Boleh silahkan. Waktu kita insya Allah masih panjang. Atau mungkin ya ayah bunda sudah mempersiapkan pertanyaannya yang memang mungkin tidak sesuai dengan materi, boleh banget disampaikan saja. Mungkin terkait dengan ingin mengetahui kondisi eh, anandanya mungkin boleh. Atau mau langsung ditembak untuk Ibu Wiwin, uminya Sakib yang dari Garut, mungkin barangkali ada. Nah, alhamdulillah ini ada yang masuk. Oh iya betul, alhamdulillah ini dari Ibu Wiwin, uminya Sakib. Mungkin Anda bacakan ya Ustadz, nanti mungkin Ustadz boleh bisa menjawab. Ini dari Ibu Wiwin, uminya Sakib dari Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Afwan mau menanyakan terkait dengan tadi bahwa anak itu anugerah. Nah, ketika dihadapkan dengan anak yang memiliki karakter yang dirasa kurang ideal, bagaimana sikap orang tua untuk menjadikan itu sebagai sesuatu anugerah? Oh, bagaimana sikap orang tua untuk menjadikan itu sebagai sesuatu anugerah juga? Hatur nuhun. Mangga Ustadz sudah paham dari sesi dari pertanyaannya? Ya, jazakillah khair kepada siapa tadi Win, uminya sakit. dari ya Umi Sakib dan Zahra ya. Ini terkait dengan eh, benar ya bahwasanya anak itu adalah anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, maka selayaknya kita untuk mensyukuri. Apapun kondisi anak kita terlahir bagaimanapun, maka tentu sikap syukur ini adalah bagian yang terpenting bagi seorang yang memiliki keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun keadaannya. Nah, adapun kaitannya dengan karakter, ya, perlu dipertegas dulu gitu ya. Maksudnya yang dimaksud dengan karakter di sini, apakah memang ini adalah sesuatu yang sifatnya qadar yang telah Allah tetapkan kepada anak kita, ataukah justru ini adalah sesuatu yang dibentuk ataupun terbentuk melalui suatu proses, bagaimana pola pikir dan pola sikap sehingga menghasilkan sebuah kepribadian, maka di sini tentu ada perbedaan. Tatkala karakter yang dimaksud itu adalah anugerah yang telah Allah tetapkan juga, bahwa karakter tersebut adalah sesuatu yang memang adalah bagian dari qadar Allah Subhanahu wa taala terhadap anak kita, maka tidak ada pilihan bagi kita selain kita mengoptimalkan qadar yang telah Allah tetapkan kepada anak kita itu. Mungkin bisa jadi kan ada di antara orang tua, ya entah itu dengan berbagai cara ingin mengetahui seperti apa kadar anak-anaknya. Contoh misalkan di Hagia Sophia dengan adanya tes Stephen, ya mengetahui kadar anak-anak. Lalu kemudian juga bisa jadi menggunakan apa itu psikotes, lalu mengetahui
IQ-nya berapa dan lain sebagainya, maka pada saat itu ini adalah bagian dari qadar yang telah Allah tetapkan. Ya. Kalau di komputer berarti sudah RAM-nya sudah ditentukan, ya. Terus kemudian juga room-nya juga sudah ditentukan. Maka pada saat itu kita tinggal mengoptimalkannya saja. Dan bahkan di beberapa kajian di pekan-pekan yang lalu, Ana pernah menghadiri pembahasan tentang bagaimana karakter-karakter suatu bangsa. Nah, salah satunya itu ada yang menarik adalah karakternya bangsa Inggris. Di mana karakter bangsa Inggris ini, dia itu hidup di tengah-tengah sumber daya wilayah yang itu minim sumber dayanya. Sehingga untuk hidup itu mereka harus mengarungi lautan. Bagaimana mereka harus menyeberang lautan untuk mencari ikan, lalu kemudian menyeberang laut juga menuju pulau yang lain untuk mendapatkan sumber daya yang lain. Sehingga mereka dikenal dengan istilah nelayan dan juga pedagang. Dan digambarkan di sana mereka yang namanya nelayan juga pedagang ini butuh bantuan dari pihak yang lain. Sehingga ada karakter pada diri bangsa Inggris itu, dia membutuhkan orang lain. Dan sejatinya orang-orang Inggris itu tidak memiliki kapasitas akal ataupun kapasitas berpikir qadar yang Allah berikan kepada mereka tidak pintar-pintar amat ataupun tidak cerdas-cerdas amat. Namun ada poin yang paling penting, mereka itu mengoptimalkan qadar yang segitu-gitunya Allah berikan itu betul-betul dioptimalkan. Nah, ini pun akan menjadi sesuatu yang berbalik akhirnya. Ketika Allah tetapkan qadar pada diri anak-anak kita, lalu kemudian anak-anak kita mampu untuk mengoptimalkannya, maka tentu kita akan semakin merasakan bahwasanya qadar dari karakter anak kita ini adalah sesuatu yang sangat harus disyukuri. Begitu. Adapun kaitannya dengan pola pikir dan pola sikap yang menghasilkan yang namanya kepribadian, maka ini harus terus diasah. Gitu. Harus terus diasah sehingga dia akan kepribadian yang unik. Ya. Dia akan memiliki saksiyah mutamayizah seperti itu. Yani ada kepribadian yang unik. Dalam hal ini adalah tentu yang kita harapkan adalah mereka memiliki kepribadian Islam. Bagaimana pola pikirnya senantiasa dibangun agar memiliki pola pikir Islam dan pola sikapnya pun demikian dilatih terus-menerus agar memiliki pola sikap Islami. Maka tatkala itu tergabung akan membentuk sesuatu ataupun akan membentuk seseorang yang itu memiliki kepribadian Islam. Nah, pada saat itulah kita mesti mensyukuri, ya, mesti mensyukuri apa yang ada pada diri anak kita. Ya. Bukan berarti membatasi, namun akan terus-menerus disyukuri. Ketika bersyukur kan kita sangat yakin ya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah nikmatnya. Ketika dengan karakter yang seperti itu ada sesuatu yang memang kurang, namun pastinya kan ada sesuatu yang lebih. Pastinya juga ada sesuatu yang positif di antara sesuatu yang negatif itu. Lalu kemudian kita syukuri karakter-karakter positifnya, ya kita syukuri sikap-sikap baiknya, maka pada saat itu insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah nikmat tersebut, menambah anugerah tersebut, sehingga sifat-sifat baik itu akan semakin lebih banyak, ya, lebih mendominasi. Akhirnya kita akan terwujud pada diri anak kita adalah anak-anak sesuai dengan harapan kita orang tua. Ya, sebagaimana dalam doa-doa yang sering kita sampaikan, panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin dan lain sebagainya, doa-doa yang senantiasa kita panjatkan itu akan muncul pada diri anak kita sehingga pada saat itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan harapan orang tuanya, sesuai dengan harapan ayah bunda, dan tentunya semakin kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekilas demikian yang bisa digambarkan dari pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan
nyambung ya. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz Agung yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Wiwin. Nah, untuk Ibu Wiwin, barangkali, cukup atau mungkin ada tambahan lagi terkait dengan pertanyaan tersebut, apakah sudah jelas? Ya, ya Ustadz, insya Allah sudah jelas ya. Ya, alhamdulillah memang tadi kalau terkait dengan karakter, ya kadang orang tua itu kan eh, kadang dihadapkan ingin memiliki anak yang ideal gitu ya, sesuai harapan gitu ya. Eh, Ketika misalkan anak tadi ya ketaatannya apa ketaatan-ketaatan ibadahnya atau yang lainnya gitu ya, kadang orang tua ingin ketika menyuruh langsung gitu ya seperti itu misalkan, atau yang lainnya memang tadi ya sepakat ya, alhamdulillah, syukran atas jawabannya tadi dari Ustadz Agung, bahwa kita memang senantiasa harus bersyukur gitu ya terhadap apapun eh, kondisi anak kita, walaupun tadi mungkin tadi apa ya dirasa kurang ideal, tapi mungkin itu mungkin ya yang harus namanya teh orangnya, tugas orang tua apa ngitanya, tugas orang tua yang terus harus berupaya untuk menjadikan anak yang soleh dan solehah begitunya. Terus tadi mungkin cari potensi anak dari sisi yang lain gitu ya, mungkin eh, jangan fokus pada keburukannya gitu ya, atau tadi ketidaksesuaiannya, tapi memang kita fokus pada upaya untuk membentuk anak soleh solehah tadi ya, walaupun mungkin dengan penuh lika-liku drama dan sebagainya pengintan gitu pengintannya. Ya, hatur nuhun Ustadz atas jawabannya. Ya, sami-sami Ibu. Ya, alhamdulillah. Ya terima kasih sebelumnya, jazakillahu khairan katsiran untuk, Ibu Wiwin, Umnya Shakib sudah, menyampaikan pertanyaan dan alhamdulillah sudah terjawab, dan alhamdulillah ini sudah ada yang masuk lagi pertanyaannya Ustadz, mungkin, ana bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, sudah sudah difahami bahwa tugas orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bukan hanya berkaitan dengan masalah akademiknya, akan tetapi yang lebih utama adalah berkaitan dengan adab dan akhlaknya. Apa saja yang harus ditanamkan pada anak supaya anak-anak kita tertanam adab yang baik dimanapun? Dimanapun berada. Afwan, saya ulangi. Bentar, ini agak kurang jelas. Nah, bismillah. Saya ulangi Ustaz ya. Afwan. Sudah difahami bahwa tugas orang tua adalah memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bukan hanya berkaitan dengan masalah akademiknya, akan tetapi yang lebih utama adalah berkaitan dengan adab dan akhlaknya. Apa saja yang harus ditanamkan pada anak supaya anak-anak kita tertanam adab yang baik dimanapun berada? Alhamdulillah ini pertanyaan dari Ummu Mazia. Mangga untuk Ustadz Agung tafadhol untuk menjawab pertanyaan beliau. Ya, jazakillah katsir pada Ummu Mazia yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Dan tentunya ini pertanyaan yang sama lah, yang itu muncul di benak orang tua, sudah sama-sama paham tentang bagaimana memberikan pendidikan terbaik untuk anak di satu sisi, namun di sisi lain tentunya juga kita ingin mengharapkan upaya yang kita lakukan itu betul-betul bisa tertanam di dalam benak dan juga jiwa anak kita. Maka di sini perlu ada upaya-upaya yang harus dilakukan. Nah, ini teringat juga dengan apa yang sudah sama-sama kita kaji di dalam di bab Thoriqul Iman ya, di dalam kitab Nizamul Islam. Di situ digambarkan di awal fasulukul insaniyu marbutun bimafahimil insani.
tingkah laku ataupun kecenderungan berperilaku ya, seseorang itu atau manusia itu ini sangat terikat erat dengan pemahamannya. Maka tatkala kita mengharapkan anak kita memiliki adab yang baik, tertanam di dalam jiwa anak kita adalah adab yang baik dimanapun mereka berada, maka sejatinya ini mesti dibangun diawali dengan pemahaman. Dan pemahaman ini terlahir dari suatu konsep berpikir tentang alam semesta manusia dan kehidupan. Bahwa di balik alam semesta manusia dan kehidupan itu adanya Al-Khaliq Al-Mudabbir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita mengaruhi kehidupan ini mesti sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Maka sejatinya tatkala kita ingin menanamkan adab kepada diri kita, lalu kemudian anak kita juga tertanam tersebut dimanapun mereka berada, adalah membangun keimanan yang kokoh. Gitu. Bagaimana keimanan yang kokoh pada diri anak akan melahirkan sesuatu yang bisa mendorong anak tersebut senantiasa terikat dengan keimanannya. Dengan keimanan yang kuat tersebut akan senantiasa menjadikan anak kita muncul di benaknya dalam melakukan berbagai aktivitas ataupun dengan berbagai kegiatan ini akan dikaitkan ya. Allah ridho atau tidak, Allah ridho ataukah benci, Allah suka ataukah tidak, maka ini akan menjadi standar mereka dalam melakukan aktivitas seperti itu. Dan tentunya juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun berada. Ya, ini sejalan dengan pertanyaan tadi. Tentunya bagaimana anak-anak kita memiliki adab adalah anak-anak yang tentunya bertakwa kepada Allah. Nah, bagaimana agar anak-anak kita bertakwa kepada Allah? Maka tentunya di sini mesti dibentuk kekuatan keimanan, diperkuat, diperkokoh, lalu kemudian senantiasa dilibatkan ataupun senantiasa dipupuk keimanan tersebut semakin kuat sampai kemudian ini akan berpengaruh ya, akan berpengaruh terhadap berbagai aktivitas kehidupan dia. Sebagaimana tadi di awal disampaikan, perilaku manusia itu terikat erat dengan manusia. Ketika manusia paham bahwasanya dirinya itu adalah ciptaan Allah dan harus mengabdi kepada Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa menjadikan sikapnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, adab yang dimaksud di sini ini nampaknya juga mesti difahami oleh kita. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita ambil contoh menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Maka adab ini akan muncul sesuai dengan kondisi, adab ini akan muncul sesuai dengan penerimaan dari orang yang itu menjadi objek dari adab tersebut. Bisa jadi orang tidak menerima, orang tidak merasa dihormati dengan sikap kita. Atau bahkan bisa jadi orang itu merasa dihormati dengan sikap kita. Sebaliknya demikian. Itu sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Makanya di sini adab lebih kepada bagaimana tata cara terbaik ya, tata cara terbaik untuk merealisasikan akhlak yang sejatinya telah ditetapkan ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti muncul di dalam setiap aktivitas seperti itu. Mungkin demikian Ustaz Hengki ya, dan juga kepada Ummu Mazia, mesti diperkokoh keimanan, lalu kemudian dengan keimanan itulah nanti akan menjadikan standar ya, standar perbuatan dari keimanan tersebut yang akan mendorong seseorang melakukan berbagai aktivitas. Sementara demikian. Jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Agung. Mungkin untuk Ummu Mazia dengan pertanyaan yang tadi disampaikan bahwa ya tadi ya diperkokoh
dengan imannya gitu, supaya tadi adabnya itu ya tadi bisa diterapkan dimanapun berada. Ya mungkin untuk, Ummu Mazia dengan jawaban dari Ustadz Agung mungkin sudah terjawab, ataukah mungkin ada yang ingin disampaikan kembali dengan pertanyaan tersebut? Mungkin ada yang kurang jelas? Ya, alhamdulillah, syukron Ustadz atas penjelasannya. Ya memang harus seperti itu ya, harus menanamkan keimanan terlebih dahulu. Ya kadang kan kita tuh suka menuntut syariat ya ke anak tuh, suruh anu gitu kan ya, agar tunduk gitu ya, termasuk adab itu sendiri gitu kan. Padahal ya di sini agar bisa ya dimanapun berada mereka itu bisa terikat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu memang kan yang utamanya itu adalah tadi ya untuk menanamkan keimanan itu. Berarti memang di sini PR ya bagi kita gitu kan. Kan sekarang anak di sekolah gitu kan, pasti di sekolah diajarkan juga gitu kan, ditanamkan juga keimanan. Kemudian ya di rumah juga kan pastinya kita sebagai orang tua berarti harus terus gitu kan menanamkan ke mereka gitu kan, menanamkan ke mereka ya keimanan itu. Ya dimanapun berada terus gitu kan. Ya, ya seperti itu. Ya syukuran Ustaz, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dengan pertanyaan tersebut alhamdulillah sudah terjawab ya oleh Ustadz Agung, dan alhamdulillah ini malam ini lebih aktif dari malam pertemuan sebelumnya ya. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, kita bacakan ini. Alhamdulillah pertanyaan ini ada yang masuk dari Ibu Herlina, Ummu Konita ya, Uminya Konita. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Nah, ini terkait tentang Stephen, Ustadz. Nah, tes Stephen yang dilakukan, apakah itu menunjukkan satu-satunya kepribadian atau karakter seorang anak? Misalnya, ketika kita tahu hasil dari tes Stephen itu, kita sebagai orang tua mengoptimalkan potensi mereka. Nah, ini ada yang bertanya soal tes Stephen. Nah, bagaimana caranya mengoptimalkan potensi mereka jikalau tadi tes Stephen ini kita sudah tahu, Ustaz. Mangga untuk penjelasannya, Ustaz, tafadhol. Ya, jazakillah khair katsir pada Ummu Konita yang telah bertanya. Walaupun ini ada forum khusus ya untuk Stephen, ada grup orang tua Stephen. Namun ala kulihal ini yang sudah dipelajari oleh kita semua. Yang kembali mungkin diingatkan mengenai tes Stephen ini adalah tes untuk mengetahui mesin kecerdasan gitu ya. Berikut dengan drive-nya dari mana seperti itu. Drive-nya dari dalam diri ataukah drive-nya dari luar seperti itu. Sehingga sejatinya di Stephen sendiri yakni dengan adanya penentuan mesin kecerdasan itu tidak langsung bisa menyimpulkan kepribadian seseorang gitu. Jadi lebih ke bagaimana seseorang itu memulai ataupun memutuskan suatu perkara, memahami bahkan suatu perkara seperti itu. Termasuk juga bagaimana mengkomunikasikan suatu perkara, ini akan dimulai dari sana seperti itu. Nah, sementara kepribadian sebagaimana yang sudah kita pahami adalah pola pikir terbentuk dari pola pikir dan juga pola sikap. Ya tidak akan secara otomatis gitu ya, tidak akan secara otomatis misalkan digambarkan orang yang memiliki MK menurut Stephen-nya itu adalah insting, dia itu sangat di situ dijelaskan apa istilahnya sangat spiritual seperti itu. Ya. Maka ini juga tidak akan secara otomatis kalau misalkan pola pikir dan juga pola sikapnya ini tidak dibentuk dan juga tidak dibangun, begitu. Nah, oleh karena itu, bagi saya pribadi, bagi anak pribadi ini
istilah kepribadian dan juga istilah karakter ini mestilah menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Karakter bisa jadi terlahir seperti itu. Karakter bisa jadi itu adalah qadar. Namun kalau bicara kepribadian, ini adalah sesuatu yang dibentuk. Bagaimana seseorang memiliki pola pikir dan juga pola sikapnya seperti itu. Nah, adapun dengan kita mengetahui MK dari anak kita melalui tes Tiffin tersebut, ini akan memudahkan bagi kita untuk mengarahkan mereka sesuai dengan potensinya. Termasuk bagaimana pula membentuk kepribadian mereka agar sesuai dengan agar memiliki kepribadian Islam dengan komunikasi, dengan bahasa, dengan dorongan, dengan motivasi yang itu sesuai dengan mesin kecerdasan anak kita. Nah, ini akan semakin memudahkan, termasuk juga bagaimana dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya, para guru ketika sudah mengetahui bagaimana hasil dari mesin kecerdasan anak kita, maka ini akan semakin memudahkan untuk mengarahkan mereka memiliki kepribadian yang khas, kepribadian yang unik tersebut. Jadi tidak serta-merta gitu ya menunjukkan satu-satunya hal yang akan apa ya istilahnya membentuk kepribadian seorang anak. Ya. Bagi anak ini justru akan menjadi suatu pemahaman awal bagi kita bagaimana mentreatment anak kita. Ya. Bagaimana memfollow up anak kita agar memiliki kepribadian Islam, agar mereka memiliki pola pikir dan juga pola sikap Islami. Seperti itu. Nah, maka dari itu, insya Allah ketika kita sudah mengetahuinya, pola komunikasi kita akan jauh lebih optimal, termasuk juga bagaimana potensi yang dimiliki oleh mereka ini bisa dioptimalkan. Seperti itu. Itu mungkin ya pertanyaan dari Umi Konita. Ya, jazakallah khairan katsiran untuk Ustaz Agung atas jawaban untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Herlina ya, Uminya Konita. Syukran jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Ya. Nah, ya alhamdulillah sudah jelas berarti ya untuk pertanyaan tersebut. Ya mungkin dari yang lain ada lagi yang ingin disampaikan atau yang masih punya pertanyaan boleh disampaikan. Mungkin Gimana, dari ayah mungkin sekarang dari para ayah ada yang hadir? Ada ayah. Sedengki ayah juga. Ayah sudah menjadi ayah. Mangga dari kubu ayah barangkali ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan? Untuk kubu ayah ini ada dari Pak Atep, terus juga ada dari siapa lagi ya? Bapak Wahyu. Iya. Ya mungkin untuk saat ini tidak ada lagi mungkin ya untuk pertanyaan. Ya mungkin untuk kedepannya bisa dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan jadi ya jadi
nanti untuk bulan depan persiapkan amunisinya sebanyak-banyaknya untuk ya tadi siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk dijawab oleh pemateri. Ya, jadi bisa lebih maksimal waktunya. Ustadz, nanti apakah ada rekaman? Insya Allah ada. Tapi kita harapkan semoga ayah bunda bisa ikut serta dalam ruang Zoom ini ya. Jadi supaya ada pertanyaan yang ayah bunda sampaikan. Insya Allah untuk ini ada rekamannya untuk di-review kembali. Mungkin tentang materi-materi yang sebelumnya mungkin belum paham bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Ya mungkin dari Ustadz Agung mungkin closing statement dari Ustadz ya terkait dengan materi tersebut. Ya, mungkin untuk evaluasi wabil khusus mengenai materi yang disampaikan ini nampaknya belum terinformasikan secara luas ya kepada para orang tua, mohon maaf, sehingga belum menyiapkan soal yang banyak. Tapi ala kulihal, insya Allah nanti di ke depan akan lebih baik lagi untuk penyelenggaraan parenting online ini. Dan bagi anak pribadi sangat bersyukur ya bisa bertemu walaupun secara majelis Zoom-nya seperti itu, secara tidak langsung. Ala kuliah bisa bertemu dengan ayah bunda sekalian dan juga para asatidz dan juga ustadzat. Ini kebahagiaan tersendiri dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, syukur dan juga kesabaran bagi kita semua dan akhirnya kita bisa istiqomah untuk mendidik generasi kita menjadi generasi yang sesuai yang didambakan oleh kita semua dan tentunya adalah generasi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan katsiran sekali lagi pada ayah bunda sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kepada semuanya atas kata-kata barangkali ada khilaf, termasuk juga ada kesalahan. Insya Allah untuk materi bisa di-share ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada narasumber kita, pemateri kita di dalam kali ini dan atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan dalam agenda parenting online ini. Nah, semoga apa yang disampaikan hari ini, malam ini, bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mendidik anak-anak kita dengan lebih baik. Nah, terima kasih juga jazakumullah khairan katsiran kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan waktunya bisa menghadiri kegiatan rutinan bulanan yang insya Allah ini setiap bulannya akan terus berjalan dan insya Allah kedepannya bisa lebih baik lagi dalam penyelenggaraannya. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta, ayah bunda yang sudah menyempatkan waktu dan telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab tadi. Ya, mungkin kedepannya kita bisa lebih aktif lagi untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya dengan tadi evaluasi untuk hari ini mungkin untuk materi kita sampaikan terlebih dahulu, maksudnya dengan judulnya apa dan mungkin para ayah bunda juga bisa mempersiapkan pertanyaannya dengan banyak gitu ya. Jadi untuk sesi tanya jawabnya bisa lebih optimal gitu. Nah, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi dan Ustaz Agung tadi sudah menutup, terima kasih jazakumullah khairan sekali lagi kepada ayah bunda dan jazakallah khairan katsiran kepada narasumber kita Ustaz Agung Rusdian yang telah menyampaikan materi malam kali ini. Mungkin saya Hengki Permana sebagai moderator atau sebagai penuntun jalannya acara ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin perkataan dan persiapan yang memang kurang
baik, mungkin ke depannya kita akan evaluasi terus-menerus dan supaya menjadi lebih baik lagi. Untuk itu saya Hengki Permana beserta panitia penyelenggara izin pamit. Jazakumullah khairan katsiran kepada ayah bunda dan pemateri narasumber Ustadz Agung telah menghadiri kegiatan parenting bulan ini. Dan untuk informasi saya sampaikan kembali bahwa untuk kegiatan parenting online ini insya Allah kita akan laksanakan tiap bulan, yang insya Allah itu ya bisa di minggu kedua atau mungkin minggu ketiga ya, kita mengikuti jadwal sekolah yang insya Allah bisa mencepatkan waktu gitu terkait dengan tadi agenda bulanan ini. Dan sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya kami atas nama panitia izin pamit. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk materi kita share di grup ya, ayah bunda. Tadi sudah dapat izin dari pemateri untuk di-share. Alhamdulillah. Ya, pamit duluan Ustadz Hengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.